11 dosa suami kepada istri yang dibenci Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel ini. Semoga semua Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Semoga Allah menetapkan hidayah yang ada pada diri kita. Semoga Allah senantiasa memandang kita dengan pandangan rahmat-Nya. Semoga Allah melancarkan semua urusan dunia dan akhirat kita. Saudaraku seiman, suami terkadang lupa jika perilakunya terhadap istri dapat memberikannya dosa, hingga dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan suami istri sangat didambakan oleh sepasang manusia yang saling mencintai. Selain karena menyempurnakan separuh agama, menikah juga dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi keduanya. Namun dalam sebuah hubungan rumah tangga, tidak jarang ada beberapa hal yang tidak menyenangkan bagi salah satunya. Salah satunya adalah suami yang menyalahgunakan posisinya dalam rumah tangga untuk selalu dimengerti oleh istri. Terkadang suami lupa bahwa beberapa perilaku terhadap istri dapat memberikannya dosa. Tentu kita semua tidak ingin semua ini terjadi, dan selalu ingin rumah tangga kita mendapatkan barokah. Berikut adalah dosa suami kepada istri yang sangat dibenci oleh Allah, agar para suami dapat berperilaku sebagaimana mestinya kepada istrinya. 1. Suami tidak mengajarkan ilmu agama dalam keluarga. Banyak suami yang mengira bahwa kewajiban terhadap istri hanyalah berkaitan dengan nafkah dan tempat tinggal. Padahal dalam Islam terdapat satu kewajiban lain yang tidak boleh lalai. Kewajiban itu adalah mendidik dan mengajarkan istri tentang agama. Suami bisa memberikan pemahaman dasar yang diperlukan dalam rumah tangga. Jika suami tidak mampu mengajarkan agama, suami wajib maka mencarikan seseorang yang bisa mengajarkan istrinya. Apabila suami tidak mengajari dan mengupayakan hal tersebut, maka suami akan mendapatkan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Taha ayat 132 dan At-Tahrim ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. At-Tahrim ayat 6. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Taha ayat 132. Terdapat pula ini dua dalil lain yang bisa dipakai untuk menguatkan kewajiban suami. Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizullahu Ta'ala berkata, seorang suami hendaknya mendidik, mengajarkan istrinya hal-hal yang bermanfaat untuk perkara agama dan dunia. Kembalilah ke istrimu, tinggallah di tengah-tengah mereka, ajarkanlah mereka dan perintahkanlah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Suami tidak memberikan nafkah kepada istri. Posisi suami dalam rumah tangga adalah menjadi pemimpin yang nafkah lahir dan batin. Akan tetapi, masih ditemukan suami-suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anak. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapit dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagi memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Dalam ayat tersebut,
disebutkan bahwa kewajiban seseorang suami adalah menafkahi keluarganya. Selain itu, ayat tersebut juga mengatur peran masing-masing dari suami dan istri. Di samping ayat itu, terdapat dua hadis lain yang memperkuat kewajiban memberikan nafkah seperti berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah pada penunaikan hak-hak para wanita. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi nafkah mereka dan pakaian dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim. Bagi istri haknya adalah mendapatkan nafkah dari suami, juga dilindungi negara. 3. Suami membiarkan istri menafkahi dan memimpin rumah tangga. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 tersebut. Sudah jelaslah peran suami dan istri dalam rumah tangga. Jadi haram bagi suami yang tidak memiliki uzur untuk memberikan peran mencari nafkah kepada istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Nasai. Oleh sebab itu, apabila ada suami secara sengaja menjadikan istrinya sebagai pemimpin dan pemberi nafkah dalam keluarga, suami tersebut telah lalai. Ia pun telah melakukan dosa besar bagi istrinya. 4. Suami menyebarkan aib istrinya. Sudah semestinya sepasang suami istri menutup rapat-rapat urusan rumah tangga mereka. Suami tidak boleh menyebarkan aib istri kepada orang lain yang tidak seharusnya. Jika ia melakukannya, ia telah melakukan perbuatan dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya, kemudian ia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya, dan istrinya menggaulinya. Hadis riwayat Muslim. 5. Suami membenci istrinya hingga harus terpisahkan takdir. Sepasang suami istri akan mengalami hidup yang panjang. Untuk itu, janganlah merusak kepercayaan dan hubungan itu sendiri. Janganlah seorang suami membenci istrinya sendiri karena alasan suatu perkara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak yang lainnya darinya. Hadis riwayat Muslim. 6. Suami tidak memberi tempat tinggal yang aman. Selain nafkah, kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh suami adalah memberikan tempat tinggal yang aman. Tempat yang dimaksud adalah tempat yang jauh dari bahaya, ketakutan, intimidasi, teror, dan lain sebagainya. Keselamatan merupakan hak istri yang wajib dipenuhi suami. Tempat yang dimaksud juga bisa dia artikan sebagai tempat yang tidak terdapat selain mahram di dalamnya, karena hal itu dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan istri. Hal ini disampaikan dalam surat At-Talaq. Ayat 6 Allah berfirman, tempatkanlah mereka, yaitu para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Hadis Quran surat At-Talaq ayat 6. 7. Suami menyakiti istri secara fisik. Masalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT masih sering kita dengar. Dosa ini, ada suami yang memanfaatkan posisinya sebagai kepala keluarga dan keunggulan fisiknya untuk menyakiti istri secara fisik. Terdapat cara yang lebih baik dalam mengatasi suatu masalah, namun suami malah memilih melakukan hal tersebut. Padahal yang ia lakukan itu dapat memberinya dosa besar, karena istri seharusnya ia lindungi bukan disakiti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya engkau memberikan makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian,
tidak memukul wajah, dan tidak menjelek-jelekannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 8 suami enggan membantu pekerjaan rumah tangga. Melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menjaga kebersihan tempat tinggal merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Namun tidak sedikit suami yang memandang bahwa istri yang harus melakukan semua pekerjaan tersebut. Jika para suami ketahui, Rasulullah telah memberikan teladan dengan giat membantu istri dalam persoalan rumah tangga sekalipun. Sebaiknya suami-suami juga membantu pekerjaan rumah tangga, meskipun hanya sedikit, karena hal tersebut sangat berharga dalam mengurangi beban istri. Rasulullah membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu salat, maka beliau pun keluar untuk salat. Hadis riwayat Bukhari. 9. Suami tidak cemburu kepada istri. Banyak yang berpendapat bahwa rasa cemburu merupakan bentuk tanda cinta. Seorang pasangan yang tidak merasa cemburu pun patut dipertanyakan rasa cintanya terhadap pasangan. Apalagi ketika mengetahui istrinya keluar rumah bersama lelaki lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yang itu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tua, wanita yang menyerupai lelaki, dan dalam kamus Al-Mu'ajam Al-Wasit adalah para lelaki yang menjadi pemimpin bagi keluarganya, tetapi tidak punya rasa cemburu dan tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa cemburu yang dimaksud adalah membiarkan keluarga istrinya bermaksiat tanpa memberikan peringatan. 10 suami bersikap baik dengan orang lain, tapi bersikap buruk dengan istri sendiri. Islam telah mengatur umatnya agar hidupnya terarah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, perempuan dianggap sebagai perhiasan dunia, yang artinya perempuan adalah makhluk yang istimewa. Oleh karena itu, sebagai suami, perlakukanlah istri dengan baik dan jangan menyakitinya, baik secara fisik maupun secara psikis. Jika suami malah baik kepada orang lain, sedangkan ketika bersama istri ia malah bersikap sebaiknya, ia telah bertentangan dengan hadis berikut. Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadits riwayat At-Tirmizi. 11. Suami melakukan poligami tanpa memperhatikan syariat Islam. Poligami memang tidak dilarang dalam Islam. Bahkan Islam membolehkan siapa saja yang sudah mampu untuk berpoligami sesuai syariat Islam. Jangan melakukan poligami atas dasar hawa nafsu saja, karena hal tersebut dapat memberimu dosa. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kamu khawatir tidak bisa mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan, yaitu bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sayap perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat, agar kamu tidak berbuat zalim. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Itulah dosa suami kepada istri yang sangat dibenci Allah. Manusia mungkin dapat melakukan kesalahan, tetapi manusia dapat mempelajari kesalahan tersebut. Bagi istri atau pihak lain yang mendapatkan perasaan tidak menyenangkan tersebut, bisa juga belajar untuk memaafkan. Selain itu, bisa kembali melatih menaruh kepercayaan kepada seseorang. Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan keselamatannya, agar kehidupan rumah tangga dapat selalu harmonis. Semoga Allah memberikan keluarga sakinah, mawadah warahmah yang diberkahi di dunia dan di akhirat. Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya yang lain juga mendapatkan manfaatnya.